Kita adalah seorang muslim, dan sebagai seorang muslim, tentu saja kita mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak untuk kita sembah. Dan sebagai seorang hamba, tentu saja kita pun memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi, tidak dapat kita pungkiri, terkadang kita sendiri malas untuk melakukannya. Mungkin karena kita belum terlalu mengenal siapa Allah itu, sehingga belum terjalin kedekatan antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Cara untuk mengenal Allah lebih dekat adalah dengan memahami sifat-sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna. Akan tetapi, tetap saja, meskipun kita tahu beberapa sifat-sifat Allah, kedekatan dengan Allah belum dapat kita rasakan. Bisa jadi karena kita belum benar-benar menghayati sifat-sifat Allah tersebut, sehingga kebesaran Allah pun belum benar-benar merasap ke dalam hati. Cara untuk menjadikan hati ini benar-benar mengenal kebesaran Allah diantaranya adalah dengan bertafakur atau memikirkan tentang ciptaan Allah yang terbentang luas di alam semesta ini. Banyak sekali ciptaan Allah yang bisa kita jadikan objek bertafakur, dan dengan merenungkannya, maka kita akan menemukan kebesaran Allah. Kita coba memikirkan proses turunnya hujan. Dari awan raksasa yang tidak punya pikiran dan perasaan, tetapi mampu memberikan air bagi makhluk hidup tanpa menyakiti mereka. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan penghuni bumi. Sebagian air yang berasal dari hujan tersisa di bumi membentuk sungai dan danau, sementara sebagian yang lainnya disimpan dalam tanah. Ketika memikirkan halilintar, ada alasan tersembunyi di baliknya. Melalui halilintar, nitrogen yang penting bagi kehidupan dipindahkan kepada tanah. Gunung, mereka seperti gudang yang menyimpan mineral dan makanan yang berguna bagi manusia, dan mereka juga seperti pasak yang menjaga bumi dari gempa di bawah tanah. Ketika memikirkan bumi, kita menyadari bahwa hari-hari terdiri dari gelap dan terang, supaya kita bekerja dan beristirahat. Kita pun merasa takjub kepada tumbuhan dan pepohonan, tanpa mengetahui apa yang disukai manusia dan hewan, tetapi mereka terus memberikan kita buah-buahan yang paling indah. Sampai kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Meskipun tubuh kita terbuat dari zat-zat sederhana seperti darah, daging, dan tulang, namun ia masih lebih sempurna daripada robot yang diciptakan dari zat terbaik. Kita mulai menyadari bahwa segala hal di jagat raya ini mempunyai tugasnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berkaitan. Jika saja gunung tidak menjalankan tugasnya, maka kehidupan pun mulai terancam. Begitupun dengan awan, air, tumbuhan, dan pepohonan. Jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya, mungkin manusia tidak bisa bertahan di planet ini. Sampai pada sebuah kesimpulan bahwa satu hal yang pasti, semua ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan mereka ada karena mereka diciptakan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang diciptakan tanpa tujuan. Dan satu hal yang pasti, yang sanggup menciptakan dan mengatur mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sengaja menciptakan mereka demi kebaikan manusia. Alhamdulillah, kita mulai merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah melalui penciptaan alam semesta. Tidaklah bijak ketika kita mengetahui keagungan Allah ini, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita, baik dalam ucapan
maupun perbuatan. Bahkan kita tergolong ke dalam manusia yang menderita kerugian ketika kita mengimaninya, tetapi tidak melakukan amal soleh untuknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati demi kebaikan dan saling menasehati demi kesabaran."